Jangan takut untuk hidup di jalan Tuhan. Jangan takut untuk menempuh via dolorosa. Karena itu memang jalan-jalan sukacita. Itulah jalan-jalan orang benar. Itulah jalan orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Saudara, kesempatan-kesempatan berharga yang Tuhan berikan kepada kita harus kita hargai dan respon secara serius, saudara. Kalau Abraham menolak untuk mempersembahkan Ishak, pastilah selamanya tidak pernah ia dikatakan sebagai bapa orang beriman, menjadi sahabat Allah. Tetapi justru karena dia merespon dengan baik akan kesempatan yang dia miliki dalam hidupnya, maka dia memperoleh satu penghargaan yang besar dari Tuhan, yaitu dia menjadi sahabat Allah. Saudara, apa yang lebih besar daripada satu anugerah, satu perkenanan dari Tuhan menjadi sahabat Allah? Saudara, kalau saudara ingat ya, kembali cerita bagaimana Petrus yang begitu bersemangat berjanji untuk setia kepada Yesus, ya. Tapi pada akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Itu satu kesempatan juga, saudara. Betapa tragisnya keadaan saat itu ya, saudara ya. Guru yang dia harapkan untuk menjadi raja malah ditangkap, dihina, diludahi, saudara ya. Sehingga harapan Petrus ya pupus, saudara ya. Jadi bisa dipahami kalau dia berkata, aku tidak kenal dia. Dia menyangkal dengan berkata, aku tidak kenal dia. Secara manusia kita bisa pahami, saudara. Karena dia melihat satu realitas yang berbeda dengan apa yang dia harapkan. Selain takut bisa juga karena ia sangat kecewa, saudara. Ada harapan yang benar-benar menjadi dambaan Petrus. Ya, kita mungkin pernah berada pada keadaan yang sama, saudara. Ya. Atau mungkin saat ini kita ada di dalam keadaan yang sama, saudara. Ya, mungkin. Siapa yang tahu, saudara? Ya. Kita mungkin sedang takut dan bahkan kecewa kepada Tuhan, seperti yang Petrus alami. Kita memiliki orientasi, harapan yang tidak sama dengan realitas yang kita lihat. Kita mungkin berkata kita sudah serius untuk mengikut Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak menghargai dan tidak menolong kita. Seolah-olah Tuhan itu jauh. Kita merasa sendirian. Petrus, itulah ceritanya, saudara. Mungkin saja kita juga sedang mengalami. Tapi kalau saudara juga mengingat cerita Stefanus, ingatkah saudara mengenai kisah itu? Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55, itu dikatakan bahwa tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow. Saudara, satu adegan yang heroik, saudara ya. Heroik, saudara. Dalam keadaan terjepit karena imannya dipersalahkan, Stefanus melihat Yesus berdiri. Saudara, kalau saudara lihat dari sisi yang lain, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus hanya berdiri. Seakan-akan tidak berbuat apa-apa untuk menolong Stefanus. Bahkan sampai akhirnya ia mati dilempari batu. Tragis, bukan? Saudara, ketika Tuhan seakan-akan diam dan tidak menolong kita, ketika seakan-akan semua keadaan memojokkan saya dan saudara, justru disitulah Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mempercayai saya dan saudara. Tuhan sedang memberikan satu amanat kepada saya dan saudara. Karena dia tahu bahwa dengan seluruh pekerjaan yang telah dilakukannya di dalam hidupmu dan hidupku, yang telah dikerjakannya untuk mengubah saudara
dari ciptaan baru menjadi manusia yang baru. Ia tahu bahwa engkau sanggup melewati, engkau sanggup melakukannya. Yesus tahu bahwa Stefanus bisa melewatinya dengan semua pembentukan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Ada cerita yang lain, saudara, kalau saudara ingat cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka menolak menyembah patung Nebukadnezar, mereka diancam untuk dimasukkan ke dalam dapur api, saudara. Yang dikatakan panasnya 7 kali lipat dari yang biasanya. Itu dicatat di dalam Daniel 3 ya, ayat yang ke-17 sampai 18. Saudara, apakah Daniel, Sadrak, dan Abednego menyerah? Tidak, saudara. Ya, tidak menyerah. Apakah kita bisa sekonsisten mereka, saudara? Sanggupkah kita juga sekarang di tempat, di keadaan, di masalah hidup kita sekarang ini? Sanggupkah kita berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepada Dia? Sanggupkah kita berseru di tengah-tengah keadaan yang kita sekarang masing-masing miliki? Mungkin saudara berkata, saya sanggup. Memang mudah, saudara, untuk mengucapkan kalimat seperti itu ketika semua keadaan baik-baik sesuai dengan harapan kita. Tapi tidak jarang, bukan? Justru dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang terdesak, terhimpit, hal itu tidaklah mudah mengucapkannya. Tetapi sadarkah saudara bahwa di dalam keadaan itu Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang diuji imannya. Sedang diuji imannya. Ketika saya dan saudara di dalam keadaan yang tidak seperti harapan, ingatlah satu perkara ini, bahwa saudara sedang diuji imannya. Iman yaitu cara saudara dan saya mengiring Tuhan sedang diuji, sedang dimurnikan, sedang ada dalam api pemurnian, sedang ditampi, sedang Tuhan bentuk. Saudara, di dalam hidup ini, ya, kalau kita menyadari, ya, sebenarnya semua keadaan-keadaan baik yang kita miliki, saudara, itu adalah kesempatan. Semua keadaan-keadaan yang diperhadapkan dalam diri kita itu adalah kesempatan. Baik saudara sebagai mahasiswa, saudara sebagai pelajar, saudara sebagai freelancer, atau saudara ada di marketplace, atau saudara hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan. Kalau kita lihat, semua kesempatan itu adalah kesempatan untuk kita bisa merespon kepada Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu Tuhanlah yang menjadi pokok, tujuan, dan akhir dari perjalanan kita. Sehingga saudara, sekalipun kita ini saudara ya, kita diberkati ya, maka kita harus menyadari bahwa semua berkat yang diberikan itu adalah sebagai kepercayaan dari Tuhan. Ya. Lukas 12 ayat 48 bagian B berkata, kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Kepada yang dipercaya banyak, saudara perhatikan, dituntut lebih banyak lagi. Kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Kepada yang dipercaya banyak dituntut lebih banyak lagi. Saudara, makanya di dalam hidup ini setiap kesempatan, apalagi kalau saudara memiliki berkat, maka kita tidak akan menggunakan berkat Tuhan itu atau semua fasilitas kelebihan yang kita miliki tersebut untuk menyenangkan diri sendiri.
kita tidak akan masuk di dalam area di mana Tuhan tidak dapat bekerja. Pekerjaannya terhalangi oleh setiap pilihan kita. Karena Allah punya tatanan. Allah punya jejak-jejak di mana Dia bekerja untuk membawa saya dan saudara menjadi manusia baru. Di dalam Kristus. Punya pikiran, perasaan yang baru serupa dengan Kristus. Yang pikirannya mengarah pada hal-hal di atas. Saudara, jangan pernah terjerat. Jangan pernah diseret. Jangan pernah dicuri pikirannya oleh rutinitas. Oleh aktivitas. Oleh ambisi. Tapi biarlah saya dan saudara selalu back to the Bible. Kembali kepada firman yang hidup. Bahwa di dalam firman itulah saudara menemukan jalan. Di dalam firman itulah saudara dapat memiliki perjalanan yang kudus. Perjalanan yang dipisahkan dari setiap hal yang membuat saudara cacat bercelah. Sebaliknya saudara akan menjadi dikuduskan, dikhususkan bagi Allah. Menjadi umat, menjadi anak, menjadi sahabat Allah. Saudara, setiap berkat yang ada di dalam hidup kita, setiap kesempatan yang ada di dalam hidup kita, kita akan menggunakannya secara benar dan bertanggung jawab. Banyak gereja kan, saudara, yang persekutuan, komunitas rohani, ya, yang hanya mendoakan, mengajarkan jemaat agar diberkati berlimpah-limpah, ya, dan mengajar jemaat untuk apa, saudara? Meminta berkat Tuhan agar sukses dan berhasil dalam bisnis dan karir. Tetapi sayang sekali, tidak mengajar mereka untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Saudara, menjadi orang tangan kanannya Tuhan. Menjadi orang yang dikenan Allah. Menjadi orang yang disebut sahabat Allah. Orang yang dipercaya oleh Allah. Sehingga banyak jemaat yang tidak pernah menjadi dewasa. Tidak pernah akhir balik. Firman Tuhan berkata, sekalipun anak itu tinggal di dalam rumah, tetapi tidak akhir balik, maka saudara, dia adalah tetap tidak lebih besar, tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang ini kita berani berkata, saya ini anak Tuhan. Saya ini adalah anak-anak Abraham, ya. Oleh iman, maka berarti saudara dan saya berani memiliki satu penglihatan yang jauh ke depan. Penglihatan ke depan, mengarahkan pikiran memang jauh ke depan, yang seperti dimiliki Abraham. Saudara tahu, kitab Ibrani menuliskan bahwa Abraham melabuhkan pikirannya jauh ke depan. Ke satu kota, ke satu tanah air. Ya, yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Kita sebagai anak-anak Abraham oleh iman, saudaraku, harus mempersoalkan hal yang di atas. Perkara-perkara yang di surga, hal-hal surgawi. Bukan perkara-perkara duniawi. Saudara, lewat pelayanan, lewat aktivitas, lewat program dalam pelayanan, lewat pekerjaan, lewat tugas-tugas dalam kuliah, lewat setiap rutinitas di dalam sekolah, mahasiswa, di dalam kampus, di dalam pekerjaan rumah tangga, di dalam tugas sebagai pelayan. Saudara selalu temukan hal-hal ini. Mengenai hal-hal yang kekal. Satu hal yang abadi itu, saudara. Jangan pernah dicuri pikirannya untuk kembali terjerembab dan terjebak, terbelenggu di dalam gulungan-gulungan hal yang duniawi, saudara. Kita harus mempersoalkan hal-hal yang surgawi. Ini bukan bullshit, saudara. Ini bukan hal-hal yang tidak real, saudara. Ini adalah realitas kerajaan. Ya. Mempersoalkan hal-hal surgawi dan bukan perkara-perkara duniawi, saudara. Saudara, jangan kita terjebak dalam pikiran bahwa karena
Abraham kaya secara materi, maka orang Kristen boleh mengklaim bahwa mereka bisa menjadi kaya juga secara materi seperti Abraham. Hati-hati saudara. Tuhan memberkati Abraham dengan berkat materi. Sebab saudara apa? Tuhan harus melindungi sosok Abraham ini secara khusus. Saya ulangi saudara. Special treatment saudara. Secara khusus untuk satu rencana besar untuk menyelamatkan dunia ini. Dia menjadi bapa orang beriman. Tuhan memilih secara khusus. Kalau seseorang hidup dalam ambisi dan keinginannya sendiri saudara, atau tidak secara rohani dewasa saudara, dan kemudian menuntut berkat Abraham seperti berkat materi saudara, betapa kurang pantasnya saudara sikap seperti ini saudara. Dan itu apa yang terjadi saudara? Hari demi hari itu akan lewat seperti apa? Angin lalu, seperti uap di pagi hari yang sebentar saja lenyap saudara, tidak berbekas. Dunia seperti panggung sandiwara yang hari ini dan besok sudah tidak ada. Bagi saudara dan saya, apa yang kau respon di dalam hidupmu dengan kesempatan-kesempatan yang ada saudara, yang bernilai dalam keabadian, itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah fana. Itu akan abadi saudara. Menjadi sahabat Allah adalah orang yang bisa sungguh-sungguh menjadi orang kepercayaannya Allah. Untuk menjadi sahabat Allah yang selalu ada di sampingnya. Wah saudara, kan hanya dekat Allah saja aku tenang. Apakah untuk kepentingan kita? Apakah untuk for the sake of our satisfaction? Hanya karena untuk kepuasan kita? Kenapa kita tidak berpikir bahwa aku mau ada di sini di samping Tuhan untuk menjadi orang kepercayaannya dia, untuk menjadi sahabat Allah, berada di sampingnya? Ada satu syarat yang kita harus selalu pegang saudara. Hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Saya ulangi, hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Coba saudara ulangi itu dalam hidup saudara, bisa cek ya, double check, QA check untuk apa yang saudara sedang kerjakan atau sibuk di dalamnya. Apakah saudara sedang hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya? Kalau seseorang memikul rencana Allah bagi penyelamatan dunia ini, ingat seperti Abraham, pasti Tuhan memberi proteksi secara khusus, perlindungan yang sempurna saudara. Saudara, Abraham disebut sahabat Allah. Hal yang terindah bukan? Dalam satu hubungan dengan sang pemilik semesta. Ya, engkau disebut sahabat Allah. Saudaraku, untuk menjadi sahabat Allah, kita harus berani melepaskan semua kesenangan hidup. Saya ulangi saudara, untuk menjadi sahabat Allah, saudara dan saya harus berani melepaskan semua kesenangan hidup. Ya, semua kesenangan hidup. Hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya, saudara. Ya, walau tentu harus melewati tahapan-tahapan, saudara. Kita harus benar-benar bergumul, perkarakan semua hal yang kita lalui, kita kerjakan untuk bertumbuh, ya, saudara, ya, dan mengerti apa artinya menjadikan Tuhan sebagai sahabat jiwa kita. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita sering tidak setia, bukan? Untuk ini saya ingatkan pesan malam hari ini saudara, berkata kepada kita bahwa untuk kita menjadi sahabat Allah. Karena menjadi sahabat Allah adalah hal yang terindah di dalam hidup ini. Ketika Allah berkata, marilah sahabatku, masuklah ke dalam tempat di mana aku akan bersama-sama dengan engkau selama-lamanya. Menjadi sahabat Allah seperti Abraham. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Dia mengerjakan apapun dalam hidupnya. Dengan apa? Dengan satu tujuan, untuk Tuhan dan kerajaannya, saudara. Kita harus mengakui, saudara,
bahwa di dalam hidup ini kita harus terus berjuang, bergumul untuk menjadi berkenan bagi Allah. Untuk ini kita bersyukur saudara, untuk setiap kesetiaan dan kesabaran Allah di dalam menunggu saya dan saudara dalam perjalanan. Coba bayangkan saudara, coba bayangkan. Allah sedang sabar menunggu saudara, sedang setia menunggu saudara. Coba bayangkan apa reaksi Tuhan ketika nanti kita bertemu muka dengan dia. Untuk hal ini kita harus selalu mempersoalkannya sejak sekarang saudara. Ya, di dalam hidup ini apapun panggilan saudara dan saya. Kalau hari ini kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, ingat saudara, kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Sang Pemilik semesta yang menjadi hakim dalam pengadilan terakhir. Ambil waktu ini dan kesempatan ini. Jangan main-main dengan Allah. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Saudara harus mengambil keputusan. Jangan takut mengambil keputusan. Jangan main-main dengan Allah yang hidup. Sudah terlalu lama kita menjadi Kristen yang berpura-pura, saudara. Betul. Kadang kita tidak sengaja, saudara. Kita tidak bermaksud berpura-pura. Tapi karena kita masih ada dalam keinginan mata, dikuasai oleh keinginan daging, dan bahkan menyenangi hidup dalam keangkuhan, saudara. Kita tidak bisa terbang tinggi bagai Raja Wali untuk ikut dalam sungai sukacitanya Tuhan. Kita tidak dapat terhisap di dalam karya Allah yang maha agung dan mulia itu. Selagi ada kesempatan, malam hari ini kembali saya memanggil saya dan saudara. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berubah. Letakkan tanganmu di dada, katakan saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya mau merespon kepada Tuhan. Aku mau hidup hanya untuk Tuhan dan kerajaannya. Ingat, jangan takut untuk berbeda dengan yang lain. Jangan takut untuk hidup tidak seirama dengan dunia ini. Asalkan kau dan saya berkenan di hadapan Tuhan, hidup di dalam jalan kekudusan Allah. Ingat kata-kata saya. Saudara diproteksi secara khusus dari surga. Ingat kata-kata itu saudara. Saudara diproteksi secara khusus dari surga ketika engkau dapat memilih di dalam hidupmu. Dapat mengikrarkan di dalam hidupmu. Untuk hidup bagi Tuhan dan kerajaannya. Jangan takut untuk berbeda dengan yang lain. Asalkan engkau berkenan di hadapan Allah. Saudara diberkati di dalam Tuhan Yesus. Menguatkan saudara dan saya. Sampai kita ketemu dengan Tuhan. Muka dengan muka satu hari nanti. Di dalam kerajaannya.